baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18.100.241. Di sini saya akan menjelaskan materi bank dan lembaga keuangan lainnya mengenai pegadaian. Jadi, usaha gadai itu sendiri adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Adapun ciri-ciri usaha gadai, yang pertama itu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai dan jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang terakhir adalah barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Tujuan dari usaha gadai adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para rentenir yang bunganya relatif tinggi. Adapun keuntungan usaha gadai, yang pertama yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana. Dan yang ketiga, pihak pegadai tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Besarnya pinjaman usaha gadai itu tergantung dari nilai barang-barang berharga yang diberikan. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Barang-barang jaminan dapat berupa yang pertama perhiasan, yang kedua kendaraan, yang ketiga barang elektronik, yang keempat mesin, dan yang terakhir adalah barang keperluan rumah tangga. Prosedur peminjaman uang yaitu yang pertama adalah datang langsung ke bagian informasi yang memperoleh penjelasan tentang pegadaian. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang-barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik berkualitas barang maupun nilai uang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut. Yang berikut, nilai taksir ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman serta sewa modal atau bunga yang dikenakan, dan kemudian diinformasikan kepada calon peminjam. Dan yang terakhir adalah jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Prosedur pinjaman, yang pertama adalah prosedur pinjaman uang. Di sini terdapat 6 prosedur peminjaman uang. Yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi yang memperoleh penjelasan tentang pegadaian. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut. Yang berikut adalah setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman atau besarnya sewa modal, bunga yang dikenakan, dan kemudian diinformasikan kepada calon peminjam. Dan yang terakhir adalah jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Adapun proses pembayaran kembali pinjaman, di sini ada 5. Yang pertama adalah pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang kedua, pihak pegadaian yang menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya, dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang. Yang ketiga, pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Yang keempat, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. Dan yang terakhir, hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah, dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun usaha pegadaian lainnya, di sini ada 4, yaitu yang pertama melayani jasa taksiran, yang kedua melayani jasa titipan barang, yang ketiga memberikan kredit, yang terakhir adalah ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pegadaian. Sekian dan terima kasih.